Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka dan Tuhanmu a'lamu adalah mengetahui biman dengan orang fis samawati di langit-langit wal ardi dan di bumi. Maksudnya Allah mengetahui keadaan mereka, nilai mereka, pangkat mereka, kesolahiyahan mereka, sehingga di antara mereka ada yang dijadikan sebagai nabi, dan rasul, dan dijadikan sebagai walinya Allah, dan macam-macam orang itu. Allah tahu semuanya dan Allah tentukan mereka akan dijadikan apa. Walaqad faddalna dan sungguh telah kami utamakan ba'dhan nabiyina sebagian para nabi ala ba'dhin atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang diutamakan karena diajak kalam oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim jadikan Khalilullah, Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan, mi'rajkan. Nah, seperti itu, macam-macam, dan semuanya mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Wa ataina dan kami telah kasih Daud dan Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Kitab Zabur ini isinya nasihat-nasihat. Kitab Zabur ini setelah Nabi Musa mendapat kitab Taurat, Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur. Tapi hukum yang ada pada zaman Nabi Daud itu seperti hukum zaman Nabi Musa, masih memakai kitab Taurat juga. Karena kitab Zabur ini isinya nasihat-nasihat. Ada 150 surat misalnya. Satu surat saja seperti 1/4 Al-Quran. Tapi isinya itu adalah nasihat-nasihat saja. Wala yamlikuna Yaburakul katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir. Ud'u orang-orang musyrikin itu. Ud'u panggillah alladzina za'amtum, orang-orang yang kalian kira bahwa mereka itu adalah Tuhan, min dunihi dari selain Allah. Kayak malaikat dianggap Tuhan karena itu adalah anak perempuannya Allah katanya. Nabi Isa dianggap Tuhan karena anaknya Allah. Nabi Uzair dianggap juga. Ya, begitulah orang-orang musyrikun itu. Orang-orang musyrikun itu begitu. Atau Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, para wali dianggap Tuhan. Jadi biasa orang itu kalau melihat orang yang hebat, nanti itu terus dikultuskan, adalah maksudnya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Kalau sampai tidak terkendali, nanti akhirnya disembah. Di zaman Nabi Nuh, siapa yang disembah? Mereka yang disembah awalnya para wali. Wat, Suwa, ya wa qalu la tadarunna wadda wala Suwa wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Mereka 5 wali. Mereka awalnya adalah orang-orang yang soleh, yang mengajari agama mereka. Lama-kelamaan ganti generasi, mereka dihormati, digambar, dibuatkan patung, tambah generasi lagi. Lama-kelamaan mereka semuanya jadi menyembah, yaitu menyembah 5 wali itu. Makanya orang-orang Mekah itu kalau dikasih tahu jangan menyembah berhala-berhala itu, sembahlah Allah saja. Loh, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jawaban mereka, kami tidak menyembah mereka, menyembah Lata, menyembah Uzza, kecuali ini supaya mereka Lata Uzza ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, katanya. Menyembah selain Allah biar yang disembah itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi
Begitu, enggak tahu siapa itu Lata dan Uzza itu siapa. Akhirnya kok sampai disembah itu siapa. Wallahu a'lam. Fala yamlikuna, maka mereka semua tidak dapat menguasai kasyfad durri, untuk menghilangkan bahaya angkum dari kalian, wala tahwilan, dan tidak memindahkan bahaya itu kepada orang lain, tidak. Mereka tidak mampu apa-apa, tidak mampu untuk menghilangkan bahaya. Kalau datang bahaya ditentukan oleh Allah, kamu mendapat celaka, maka mereka tidak akan menyelamatkan kamu. Ulaika, mereka itu semuanya, yaitu orang-orang yang kamu sembah itu. Apakah itu malaikat, apakah orang-orang soleh yang kamu sembah itu? Alladzina, adalah orang-orang yad'una, yang mereka menyeru. Mereka menyeru. Ulaika alladzina yad'una. Ulaika, mereka itu orang-orang yang disembah. Alladzina, yaitu orang-orang yad'una, yang orang-orang kafir menyembahnya, menyerunya. Yabtaguna, mereka itu orang yang diseru-seru itu mencari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka Allah, al-wasilata, wasilah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayuhum, siapa di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat kepada Allah. Jadi sesembahan mereka itu seperti mereka menyembah malaikat, padahal malaikat itu menyembah Allah habis-habisan dan usaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan taat. Mereka menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu habis-habisan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Nabi Uzair, padahal Nabi Uzair, mereka menyembah Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, padahal mereka adalah orang-orang yang dulunya adalah selalu beribadah habis-habisan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah kok malah mereka tidak menyembah, mereka saja menyembah Allah, malah kalian itu menyembah mereka. Itu gimana itu? Wa yarjuna, dan mereka mengharapkan sesembahan itu, orang-orang yang disembah. Wa yarjuna, dan orang-orang yang sembah itu mengharapkan rahmatahu, rahmatnya Allah. Wa yakhafuna, dan mereka takut azabahu, azab Allah. Mereka itu bukan Tuhan, mereka hamba-hamba Allah. Mereka takut kepada Allah, mereka menyembah Allah, bahkan mereka usaha habis-habisan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya kamu tirukan usaha mereka itu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kalian sanjung-sanjung terus kemudian kalian sembah. Ya lucu kan manusia itu. Mereka ini membuat tuntunan, ayo nyembah Allah, amalkan ketaatan, taatlah kepada Allah, biar dicintai Allah, biar tidak kena azab Allah, membuat tuntunan. Kemudian ketika mereka menjadi tuntunan kalian, kemudian yang dipuji, hebat, jadi tuntunan hebat, itu hebat, sembah lah, wes repot ya. Awalnya muji. Jadi awalnya ustadznya itu mengajari, ketika sudah ustadznya mengajari ilmu agama, ustadz ini hebat, pinter, sembah saja ustadznya, enggak usah nyembah Gusti Allah. Ini gimana? Makanya diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, mereka kalian itu nyembah siapa? Nyembah para nabi, nyembah malaikat, nyembah ustadz itu. Ustadz Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, kan ustadz itu sembah itu. Ya. Inna adab rabbika, sungguhnya adabnya Tuhanmu, karena adalah adab Tuhannya mahduran, adalah ditakuti, sudah sepantasnya ditakuti. Wa min qaryatin, dan tidak ada dari suatu kampung, illa nahnu, kecuali kami Allah, muhlikuha, akan menghancurkan kampung itu, mematikan orang kampung itu. Kampung tapi maksudnya adalah penduduk kampung maksudnya. Illa nahnu muhlikuha, kecuali kami akan menghancurkan penduduk kampung itu. Qabla yaumil qiyamati, mematikan penduduk kampung itu. Qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat semua orang dimatikan semuanya oleh Allah SWT. Aw mu'adzibuha, atau mengadab
kampung itu adaban syadida, dengan adab yang sangat keras, dengan pembantaian dan sebagainya. Karena adalah dzalika yang demikian itu, yaitu mematikan suatu kampung, penduduk kampung, fil kitabi, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, masturon, ditulis. Jadi sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, semua akan dimatikan oleh Allah sebelum hari kiamat. Kalau orang iman dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Kalau orang kafir maka dimatikan dalam kondisi su'ul khatimah. Bahkan sebagian mereka mati dalam kondisi diazab oleh Allah SWT. Wa ma mana'ana, dan kami tidak memana'ana, dan tidak menghalangi kami anursila, untuk mengirimkan bil ayati, ayat-ayat, yaitu maksudnya mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah yang diminta oleh orang-orang kafir Mekah. Kafir Mekah itu banyak minta-minta kepada Nabi, tunjukkan mukjizat lagi, tunjukkan ayat lagi, tunjukkan tanda kebenaranmu, terus saja. Maka Allah berkata ini, berkata ini, wa ma mana'ana, dan tidak mencegah kami anursila, untuk mengirimkan bil ayati, tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, illa an kadzdzaba, kecuali telah membohongkan biha, tanda-tanda itu, al awwalun, orang-orang dulu. Dulu pernah tak buat, tentu tak kirimkan ayat, tapi selalu dibohongkan. Ini Nabi Soleh dikasih ayat, yaitu munculnya unta dari batu, dibohongkan, malah untanya dianiaya, dibunuh. Nah, gimana ini? Nabi Isa sudah dikasih ayat, para anbiya sudah dikasih ayat, banyak ayat-ayat telah diturunkan. Nabi Musa juga banyak ayat, tetapi mereka malah membohongkan. Kalau sudah membohongkannya, maka akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah. Hancurkan oleh Allah. Jadi sebetulnya ini Allah tidak menurunkan ayat ini, menurunkan mukjizat yang seperti permintaan mereka itu dikarenakan karena syafaqahnya Allah kepada mereka, atau supaya baginda Nabi Muhammad SAW bisa menyelesaikan, menyempurnakan risalahnya kepada mereka, menyampaikan semuanya. Tuh, maksudnya itu. Nanti belum apa-apa, udah minta ayat, datang ayat membohongkan, ya langsung sudah jadi sunnahnya Allah. Kalau sudah ayat Allah dibohongkan, maka mereka dibunuh, dihabisi semua oleh Allah. Jadi sunnah Allah seperti itu. Wa ataina, dan kami kasih Samud kaum Samud, an-naqata, yaitu unta sebagai ayat, unta yang keluar dari gunung, dari batu. Mubsiratan, sebagai ayat yang jelas. Yang jelas. Fadlamu, maka mereka mengzalimi biha, unta itu. Wa nursilu, dan kami tidak mengirimkan bil ayati, ayat-ayat, illa tahfifan, kecuali untuk menakut-nakuti, biar mereka takut, sehingga kalau takut mau beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أحسن سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.